Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Wirenda. Kali ini kita akan bahas tentang topik 1 IKN versus 14 kota besar. Ya, jadi gini. PKS itu ya yang disampaikan oleh Anies ya, termasuk juga yang baru kita dengar ini pagi ini saya baru dengar nonton itu di TV One itu yang disampaikan oleh Mbak Dania Lisera ya dari PKS yang itu merupakan gagasan yang tim Anies dan Caimin. Jadi dibanding membangun satu IKN yang megah besar gitu kan, lebih baik membangun 18 kota besar di Indonesia sehingga lebih merata. Nah ini guys ya, kalau kita kan bandingkan dua hal ini, mana sih yang lebih bagus, yang lebih merata, yang lebih adil satu IKN dibandingkan dengan 14 kota besar di Indonesia. Jadi 14 kota besar ini adalah bukan kota baru, tapi kota yang sudah ada dibesarkan lagi gitu guys. Jadi di dana itu dibagi kuenya untuk ke 14 kota ini. Tentu dipilih tuh kota-kota mana yang tentunya jaraknya tuh merata di Indonesia tuh, jadi tidak fokus pada kota-kota yang sudah jadi ibu kota saja. Jadi kota-kota dipilih yang mana yang spesialisasi ya, misalnya kalau yang di daerah dekat perairan ya, yang mana ada sungai itu tuh diutamakan, karena itu akan lebih cepat bertumbuhnya gitu. Jadi fokusnya tuh bukan kepada ibu kota tapi kepada daerah-daerah yang merata di seluruh Indonesia. 14 kota itu ya diusahakan merata, dari tiap-tiap pulau tuh ada gitu kan. Jadi tergantung besarnya pulau, jadi makin besar pulau tentu makin makin beberapa kota gitu yang ada. Jadi kalau dibandingkan satu KN, menurut hemat dan perhitungan kita tentunya akan lebih baik dan merata kalau 14 kota. Jadi dana untuk satu KN itu dibagi untuk 14 kota gitu. Nah ini kan berasa impact lebih terasa gitu kan. Kenapa? Karena coba gini deh, coba Anda bayangkan Anda di misalnya kayak kita ya, dianggaplah di kota Pekanbaru misalnya. Nah, kita mau bangun satu mall terbesar di kota Pekanbaru. Ya, satu mall terbesar. Dan itu di kota Anda lah, kota Anda anggap Anda tuh di kota mana gitu atau di provinsi mana gitu kan. Nah, pada bayangkan Indonesia, Anda bayangkannya yang kecil misalnya kota atau kabupaten atau apapun itulah, atau kecamatan atau kelurahan. Jadi ada buat satu yang paling megah di satu titik, gitu kan? Atau contoh kayak apa lah, kayak pasar lah, pasar. Nah, Anda buat pasar induk satu tempat gitu di satu kota ya kan? Anda hanya bangun satu pasar dengan Anda bangun pasar yang tidak sebesar pasar induk itu, tapi ada merata di 14 titik, ya kan? Nah, dengan jarak, jadi orang tuh makin dekat aksesnya. Orang yang pelukan orang tuh kan bukan hanya besarnya guys, tapi yang penting itu adalah aksesnya gitu loh. Jadi penyebaran itu kan melihat pertama itu adalah kedekatan lokasi ya. Ini bagaimana bisa ya pembangunan IKN di Kalimantan itu akan berhubungan terkoneksi dengan Papua? Bagaimana bisa coba dengan ujung Aceh? Dia tempatnya di Kalimantan, di yang paling yang kena itu efeknya di Pulau Kalimantan saja. Karena untuk luar pulau lain kan itu lewat laut lagi. Jadi dan butuh waktu untuk menyebar guys, lama gitu, jarak gitu kan. Makanya lebih harus dipotong kuenya, dibagikan gitu. Di Sumatera ada nanti berapa kota, di Jawa di apa gitu. Jadi ini lebih adil dan merata. Jadi Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu Jawa, mungkin kalau Jawa sudah tidak lagi lah perlu, karena Jawa ini sudah besar gitu kan. Mungkin saya rasa 14 kota ini adalah di luar Jawa ya. Jadi itu pemerataan namanya dibandingkan. Jadi justru namanya desentralisasi alias penyebaran gitu guys. Pemerataan kan, pemerataan itu artinya adalah penyebaran, bukan satu titik. Karena kan satu titik di Kalimantan saja. Entah kalau 14 kota ini menyebar, tentunya ini yakin itu di luar Jawa gitu guys. Nah jadi akan lebih terasa efeknya. Orang Papua kan nikmati, oh di Papua ada kota besar, ya kota yang sebesar ibu kota gitu, yang sebagai ibu kota, meskipun tidak sebesar KN, karena kan tadi kan dibagi 14 gitu kan. Tapi orang dari Papua bangga, oh kita punya kota ini di Papua. Tapi orang Papua tidak akan bangga, oh kita punya kota ibu kota IKN. Itu kan di Kalimantan, bukan di Papua. Maka akan timbul kecemburuan sosial. Kenapa hanya di Kalimantan dibuat? Kenapa di Sulawesi Papua gitu loh? Nanti timbul lagi kecemburuan sosial. Makanya untuk adil merata tuh harus merata ke seluruh Indonesia gitu. Nah ini sama dengan Alwi saya pernah sampaikan tentang misalnya gini, untuk memeratakan misalnya gini, kan
lucunya nih kan, pemerintah Jokowi ini kan membangun jalan di mana-mana. Itu bagus sih, cuman ada cara lebih efisien dibandingkan dia buat pelabuhan, jembatan, bandara untuk membuat katanya harga lebih murah gitu. Harga barang-barang lebih murah karena ada interkoneksi sehingga transportasi lancar. Ini menurut saya kurang efektif guys. Kenapa? Alih-alih daripada dia bikin angkutan mempermudah ngirim barang misalnya beras dari Sumatera atau Jawa ke Papua, mending dia bikin atau untuk memudahkan mengirim minyak dari Sumatera ya, minyak-minyak di Sumatera itu ya, yang di Riau dan segala macam itu sampai Papua biar harganya murah ya kan, itu tetap dia bisa murah. Kenapa? Karena ongkos angkut itu makin jauh makin makin nambah ongkosnya guys. Sehingga makanya sebabnya kenapa di Papua itu subsidi. Pemerintah tuh nombok itu subsidi demi satu harga, nggak realistis guys. Jadi beban pemerintah makin berat gitu. Padahal pemerintah itu bebannya kok bisa ringan agar dia tuh bisa berdaya lebih untuk mensejahterakan rakyat, untuk meningkatkan biaya pendidikan, untuk meningkatkan pagu anggaran untuk kesehatan gitu kan, dan untuk yang lainnya juga untuk penciptaan lapangan kerja melalui melalui lembaga-lembaga pelatihan gitu kan. Nah, itu kan terjadi hal itu guys. Tapi kan tidak. Jadi alih-alih saya pernah katakan misalnya untuk membuat harga minyak di Papua itu sama dengan Sumatera, ya bikin kilang minyak di Papua gitu. Eksplorasi Papua, di mana bisa ditemukan sumber minyak di Papua gitu. Sehingga di situ dibuatkan blok migas di Papua gitu. Sehingga tidak perlu lagi repot-repot mikirin bagaimana angkut minyak dari Sumatera ke Papua gitu. Nah, ini beda dengan beras ya. Misalnya kalau Papua kan tidak perlu butuh beras mungkin, karena mereka bisa ada sagu. Nah, itu nggak perlu dipaksakan juga harus bikin sawah di sana, tidak. Tergantung sana makannya apa gitu. Kalau banyak makannya sagu misalnya ya sudah, berarti sawahnya cetak sedikit saja sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi sesuaikan kebutuhan. Tapi kalau minyak itu kan butuh semua. Orang Papua tuh butuh minyak semua, ya kan, untuk transportasi dan segala macam gitu kan. Jadi itulah pemerataan guys. Jadi untuk membuat harga murah ya buat di situ. Misalnya gini, ada barang yang harus diimpor dikirim dari Sumatera ke Papua. Misalnya produk di Papua kekurangan misalnya bahan makanan apa, cabai misalnya. Ya bikin situ sentral cabai. Ya, buka kebutuhan cabai, latih penduduknya dengan untuk bertanam cabai gitu. Jadi apapun yang kira-kira harus dikirim dari jauh-jauh sana tuh bikin di situ gitu. Sehingga harganya bisa murah, sehingga kita bisa potong ongkos transportasi. Ini nggak ada lagi tuh kita nanti ngirim barang di Sumatera ke Papua, nggak ada lagi. Yang tidak ada di Papua ya bikin di Papua. Minimal kalau Papua tidak mungkin dibikin ya bikin dari terdekat, yang bukan di Sulawesi atau di Maluku, NTT gitu. Jadi nggak mesti harus ambil dari Sumatera gitu guys. Nah jadi gitu loh gue bikinnya. Jadi itu akan menciptakan pemerataan. Jadi nggak perlu harus transportasi itu penting, tapi tidak menghabiskan anggaran juga gitu. Misal gini, makanya gini ya, contoh misal gini ya. Misal kayak Jepang itu mau memenuhi pasar mobil di Indonesia. Apa yang dilakukan Jepang? Atau dilakukan oleh perusahaan mobil di dunia? Ya mereka bikin pabrik di Indonesia gitu. Mereka bikin pabrik di Indonesia dan sehingga mereka tidak perlu ingin mobil dari Jepang, nggak perlu lagi. Mobilnya dibuat di Indonesia untuk pasar Indonesia gitu. Nah kayak India, bikin pabrik di India untuk pasar India. Jadi itu bisnis namanya guys. Ya, bukan memikirkan bagaimana sih bikin jalan dari Indonesia ke India, bikin jalan dari Jepang ke Indonesia, kan nggak gitu logikanya. Nggak, di situ kekurangan apa bikin situ gitu loh. Nah sama seperti ini, untuk memeratakan apa di kurang Papua kurang bertumbuh ya berarti bikinkan sana kota sehingga akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak ada tuh nanti orang tuh transmigrasi tuh nanti akan migrasi ke ibu kota, nggak ada lagi, karena di sana sudah ada ibu kota juga, ada kota yang sekelas ibu kota gitu guys. Jadi kan orang mungkin ngadu nasib semuanya ke Jakarta, karena Jakarta tuh kota besar. Nggak perlu lagi. Ini di Papua tetap di Papua. Kenapa? Karena sudah ada kota yang sekelas Jakarta. Mendekati Jakarta. Orang di Sulawesi untuk ngadu nasib ngapain lagi ke Jakarta? Ngapain lagi ke IKN misalnya? Udah ada di sana. Tapi sekarang kan ini kalau IKN dibangun, Papua tentu IKN itu nanti IKN itu akan jadi tempat Jakarta baru yang orang-orang akan bermigrasi sana semua deh. Akhirnya desa-desa sepi. Kenapa? Tidak ada kota besar di dekatnya gitu. Kota sekelas itu nggak ada guys. Tapi kalau dibikin di Papua kota sebesar Jakarta, di Sulawesi gitu, jadi orang nggak perlu migrasi sampai ke jauh-jauh, nggak perlu guys. Gitu. Dan mereka pulang kampung pun dekat gitu.
Enak sekali kan ketika lebaran atau Natalan, tahun baru, ya kan? Orang misalnya Papua itu dia jauh daripada jauh-jauh lebaran dari Jakarta ke Papua atau kayak nanti ke Papua, mending mereka tuh di Papua saja. Ya, mereka kerja di kota besar di Papua yang akan dibangun nanti, 14 kota itu ya salah satunya gitu kan. Nah, mereka pulang kampung dekat. Mereka bisa menjenguk keluarganya lebih dekat. Jadi itu kan juga akan mempererat silaturahmi gitu. Nggak sampai jauh-jauh, guys. Kasihan gitu kan, harus terbang dari Jakarta ke Papua, dari Jakarta ke Aceh gitu. Ngapain coba? Jadi mengumpulkan manusia setempat itu tidak realistis, guys. Mending mengumpulkan manusia di 14 tempat, merata gitu, guys. Jadi nanti bukan hanya rame, nanti sekarang ini kan rame kan Jawa saja. Nanti mungkin nanti kalau IKN jadi di Kalimantan yang rame bertambah di Kalimantan. Mungkin Kalimantan bisa jadi sama ramainya dengan Jawa. Tapi kalau dibikin 14 kota besar di merata di seluruh pulau di Indonesia, jadi keramaian itu bukan hanya di Jawa dan Kalimantan saja, tapi juga di Sulawesi rame, di di Papua rame, di NTT NTB rame, Maluku rame, Sumatera rame, akan rame di mana-mana gitu guys. Sehingga akan pemerataan terjadi. Jadi persaingan pun lebih enak. Kenapa? Karena misalnya kayak orang Papua, dia pengen mencari pangsa pasar, nggak perlu dia sampai mengirim barang ke Jakarta, ke Jawa yang banyak penduduknya, atau ke IKN Kalimantan banyak penduduknya. Dia tinggal kirim ke kota besar di Papua. Selesai. Dan ongkos lagi lebih murah. Misal anggaplah saya tinggal di Papua. Saya mau produksi nih, saya mau produksi barang banyak untuk jualan gitu kan. Nah, saya tahu produk Papua sedikit. Kenapa? Karena orang akan lari semuanya ke ibu kota, ke Jawa yang tempat-tempat yang ramai. Nanti kalau jadi Kalimantan, susah. Saya harus memikirkan bagaimana ongkos angkutnya ke sana. Tentu harga barang saya kan kalah saing dengan barang orang-orang di Jawa sana, di Kalimantan yang memang dekat situ. Akhirnya yang terjadi, ya bisnis saya tidak berkembang karena ongkos angkut kalah dengan mereka. Itu. Karena kalau saya paksakan di Papua, ya pangsa pasar sedikit karena penduduknya tidak seramai Jawa Kalimantan. Tapi kalau di situ dibangun kota besar, ya orang akan berbondong-bondong situ dan orang situ itu tentu adalah orang-orang setempat, ya. Jadi tidak membuat orang Papua tuh lari ke orang-orang tuh tidak lari lagi ke kota-kota ke Jawa atau Kalimantan, tetap di situ guys. Sehingga kita nih Indonesia tuh merata gitu ya sudutnya. Jadi rame di mana-mana, nggak hanya rame lumplek seperti ikan sarden di satu tempat saja guys. Gitu loh. Sehingga pemerataan lebih terjadi. Orang-orang Papua tidak perlu lagi susah payah jualan. Tetap di Papua. Jadi Papua tuh akan tetap rame, orang akan lebih mudah berjualan. Kenapa? Karena penduduknya rame gitu saya lagi gitu kan. Jadi enak lah gitu guys istilahnya gitu kan. Jadi nggak perlu lagi harus kayak gini lah sebenarnya misalnya gini ya. Di tempat saya ini misalnya ya, alih-alih itu membangunnya hanya di pusat kota, mending dibuat pusat gedung baru di pasar itu dibandingkan di kota dibagusin ya. Di tempat saya nih dibagusin juga, dibikin pasar baru, lalu di beberapa tempat lainnya pasar baru sehingga kita tuh mudah mau jualan, mau beli, jual beli mudah guys. Saya nggak perlu harus ke kota sana untuk beli jual beli gitu kan. Saya cukup di pasar dekat rumah saya saja gitu. Ongkos lebih hemat, saya juga jualan misalnya kalau saya pembeli ongkos lebih hemat, sebagai penjual juga ongkos lebih hemat dan tentu dia tuh akan lebih mudah dalam berusaha gitu guys. Karena dekat dengan tempat tinggalnya gitu. Ekonomi tumbuh di situ gitu loh. Jadi ekonomi tidak hanya tumbuh di Kalimantan, tidak hanya tumbuh di Jawa, tapi juga tumbuh nanti di Maluku, tumbuh nanti di Papua besar gitu kan, di Sulawesi dan segala macam. Itu namanya pemerataan dan keadilan gitu. Jadi makanya kalau kita bandingkan satu IKN, ibu kota IKN dengan 14 kota besar di Indonesia, itu akan menang dan secara keadilan dan pemerataan itu akan sangat menang dan menguntungkan yaitu 14 kota besar tadi guys, dibandingkan hanya satu IKN saja. Itu logika berpikirnya. Dan semoga kita berharap semoga Pak Anies Baswedan dan timnya bisa mewujudkan impian ya untuk agar Indonesia ini lebih adil dan merata dengan membangun 14 kota besar Indonesia dibandingkan hanya satu IKN saja yang tentu itu sangat sentralistis, hanya menguntungkan Kalimantan saja tapi tidak menguntungkan daerah-daerah lainnya. Orang nanti akan jadi ketimbang sosial. Oh kenapa sih hanya Kalimantan saja diperhatikan? Kemarin kan udah memperhatikan Jakarta. Masa sekarang Kalimantan? Lalu bagaimana dengan Sumatera, dengan Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua gimana? Nanti orang-orang nanti akan cemburu lagi gitu guys. Apa nanti solusinya nanti nanti itu pindahi IKN, pindah lagi Sulawesi gitu. Apa gitu kan tidak. Jadi solusinya adalah tetap ibu kota Jakarta tapi bangun 14 kota besar lain di Indonesia dengan secara merata.
sehingga nanti akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tempat itu, guys. Sehingga ekonomi akan merata, penduduk akan merata, dan semuanya akan indah. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang betul-betul merata, tersebar. Bukan Bhinneka Tunggal Ika seperti ikan sarden yang hanya terpusat di Jawa dan Kalimantan saja, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.